Awal tahun 2025. Di tengah proyek restorasi sebuah rumah tua di Jalan Pegangsaan Timur, tempat bersejarah di mana Soekarno pertama kali membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah temuan mengejutkan menyeruak dari balik dinding. Para pekerja sedang membongkar panel kayu tua ketika tanpa sengaja mereka menemukan ruang kosong di balik tembok. Di sanalah, tersembunyi lemari besi besar berkarat, tersegel rapi di dalam bata-bata tua yang sengaja ditumpuk untuk menyamarkannya. Butuh waktu lebih dari 2 hari untuk membukanya. Tak ada kunci, tak ada catatan. Lemari itu terkunci bisu, seolah dibuat bukan untuk dibuka, melainkan untuk dilupakan. Namun sejarah, sebagaimana adanya, selalu punya cara untuk kembali bicara. Saat pintu lemari akhirnya terbuka, bau kertas tua menyeruak perlahan, menyisakan aroma waktu yang lama membeku. Di dalamnya tersusun rapi puluhan map kulit berwarna coklat tua. Masing-masing map dibubuhi cap merah bertuliskan tegas, "Rahasia negara, hanya untuk presiden." Dan di antara tumpukan dokumen tua itu, ada satu amplop besar. Usianya terlihat jauh lebih tua dari yang lain. Warnanya kecoklatan, sedikit rapuh. Tapi tulisan tangan yang terpampang di permukaannya masih terbaca dengan jelas. "Jangan dibuka sebelum tahun 2025. Diam." Tak satu pun dari mereka berani bersuara. Seolah-olah mereka tahu, amplop itu bukan sekadar surat, melainkan pesan yang dikirim dari masa lalu, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenarannya. Apa isi dari dokumen itu? Mengapa Bung Karno sengaja menyimpan rahasia ini untuk dibuka tepat di tahun 2025? Dan, apa yang selama ini disembunyikan dari rakyat Indonesia? Satu hal pasti, apapun isinya, amplop itu tidak hanya akan mengguncang sejarah, tapi bisa jadi akan mengubah arah masa depan bangsa ini. Amplop tua berlabel, "Jangan dibuka sebelum tahun 2025, itu dibawa dengan pengamanan ketat ke Arsip Nasional. Sejumlah pihak langsung turun tangan. Kepala Arsip, sejarawan senior, hingga utusan dari Sekretariat Negara hadir dalam rapat tertutup yang mendadak diadakan malam itu. Suasana di ruang rapat dipenuhi ketegangan. Banyak yang bertanya, mengapa Bung Karno memberi tenggat waktu? Apa yang ingin ia sampaikan 55 tahun setelah wafatnya? Pukul 22.13 malam. Amplop akhirnya dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat satu bundel dokumen ketikan tangan, bercampur dengan coretan-coretan pena tinta hitam khas Bung Karno. Halaman pertama diberi judul, "Amanat untuk Presiden Republik Indonesia. Setelah tahun 2025. Tidak ada salam. Tidak ada pembuka. Hanya kalimat pertama yang langsung menghentak. Jika engkau membaca surat ini, berarti waktumu telah tiba. Dan berarti pula, waktuku telah selesai. Tapi perjuangan kita belum selesai. Dan belum tentu menang." Semua yang hadir terdiam. Tak ada suara. Hanya bunyi detak jam tua yang menggantung di dinding ruangan itu. Isi dokumen itu adalah semacam wasiat. Tapi bukan wasiat pribadi. Ini lebih mirip panduan, atau lebih tepatnya, peringatan. Bung Karno bicara tentang hal-hal yang tak pernah tertulis dalam buku sejarah. Tentang kesepakatan-kesepakatan rahasia pasca kemerdekaan. Tentang peran negara asing yang menanamkan pengaruh di tubuh Republik sejak dini. Tentang utang yang diwariskan dari masa kolonial, yang diam-diam dibayar dengan kedaulatan. "Aku tidak menyesal memproklamasikan kemerdekaan," tulisnya. "Tapi aku tahu, kemerdekaan itu dibayangi oleh perjanjian-perjanjian yang tak pernah dibacakan di depan rakyat." Beberapa lembar berikutnya berisi salinan nota pertemuan rahasia Soekarno dengan tokoh-tokoh dunia. Presiden Amerika Serikat, pemimpin Uni Soviet, bahkan pejabat dari Vatikan dan Jepang. Semua pertemuan itu berlangsung antara 1948 hingga 1965, dan tidak pernah tercatat dalam dokumen kenegaraan resmi. Yang paling mengejutkan adalah satu peta yang dilampirkan di bagian akhir dokumen. Peta Indonesia, tapi berbeda dari peta manapun yang dikenal publik. Di dalamnya terdapat tanda-tanda khusus di Kalimantan, Papua, dan wilayah selatan Jawa. Ada kode tertentu yang ditulis dalam aksara Jawa kuno dan beberapa kalimat berbahasa Belanda. Di salah satu pojok peta, Bung Karno menulis, "Tanah ini belum selesai. Disinilah akar akan tumbuh. Tapi hanya bisa disiram oleh pemimpin yang tak haus tahta." Pernyataan ini membuat para pejabat yang hadir mulai gelisah. Mereka sadar,
Ini bukan sekadar dokumen sejarah. Ini adalah pesan politik, mungkin juga bom waktu. 3 hari setelah dokumen itu ditemukan, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan resmi dari Kepala Arsip. Ia membaca sendiri naskah itu di ruang kerjanya di Istana Merdeka, ditemani segelas teh pahit dan sepi yang mencekam. Menurut orang dalam istana, Prabowo duduk diam selama 1 jam penuh, tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya membaca, lalu menutup dokumen itu perlahan, sembari berbisik. Jadi ini, yang selama ini mereka sembunyikan. Pagi harinya, perintah rahasia dikeluarkan. Beberapa lokasi yang tercantum dalam peta Soekarno mulai diamankan secara diam-diam oleh pasukan elit. Aktivitas militer meningkat di Kalimantan Timur dan Pulau Bawean. Di Papua, jalur komunikasi satelit mulai dialihkan. Publik belum tahu. Media belum mencium. Tapi sesuatu sedang bergerak di dalam tubuh negara. Rahasia Bung Karno akhirnya terbuka. Tapi apakah bangsa ini siap menerima kebenaran yang ditinggalkannya? Dan siapa sebenarnya yang dimaksud Bung Karno sebagai pemimpin yang tak haus tahta? Pekan ketiga Januari 2025. Situasi politik nasional mendadak berubah sunyi. Seolah ada kabut yang menyelimuti langit ibu kota. Para menteri mulai bicara pelan. Rapat-rapat di istana dilakukan tertutup. Dan Presiden Prabowo, yang biasanya tegas berbicara ke publik, justru memilih diam. Yang tak diketahui publik, Presiden telah membentuk satu tim kecil yang hanya terdiri dari 7 orang. Tim ini disebut secara internal sebagai Satuan 7 Penjaga Naskah. Isinya bukan orang sembarangan, seorang jenderal aktif, sejarawan senior, ahli aksara Nusantara, mantan kepala BIN, 1 ulama karismatik, 1 ekonom nasionalis, dan 1 perwira muda dari pasukan khusus. Mereka diberi tugas yang nyaris mustahil. Menafsirkan isi dokumen Bung Karno dan melacak titik-titik kedaulatan yang tertandai dalam peta warisan sang proklamator. Dan disinilah cerita semakin pelik. Titik pertama, Kalimantan Timur. Lokasi pertama yang dipetakan Soekarno adalah sebuah lembah di pedalaman Kalimantan Timur, dekat lokasi yang kini menjadi ibu kota Nusantara, IKN. Di catatan Soekarno tertulis, tanah ini akan jadi milik semua anak bangsa, jika tidak lebih dulu dijual kepada asing. Ketika tim dikirim ke sana, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di bawah tanah sebuah bukit, yang dulunya tempat persembunyian pejuang tahun 1949, terdapat ruang bawah tanah kuno. Di dalamnya ada dokumen-dokumen perjanjian, sebagian ditulis tangan oleh para pejuang lokal, menyebutkan bahwa emas, batu bara, dan sumber daya lain hanya boleh dikelola oleh koperasi rakyat. Tapi dokumen itu tidak pernah sampai ke pusat. Hilang, dan kini ditemukan kembali. Dan yang lebih mengejutkan, salah satu kontrak eksplorasi tambang yang sedang aktif di wilayah tersebut ternyata melanggar isi perjanjian lama itu. Presiden Prabowo langsung memerintahkan penghentian proyek sementara. Publik mulai bertanya-tanya. Mengapa tiba-tiba ada pengerahan pasukan ke IKN? Mengapa proyek tambang dibekukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Namun negara belum memberi jawaban. Titik kedua, Selatan Jawa Laut Kidul. Titik kedua mengarah ke Samudera Hindia. Bung Karno menggambarkannya sebagai pintu selatan Nusantara yang tak terlihat. Di peta tua itu, ditandai dengan simbol gelombang dan sebuah catatan yang misterius. Di sini aku titipkan satu amanah, bukan pada manusia, tapi pada penjaga samudera. Tim penjaga naskah mengirim ekspedisi laut, dipimpin langsung oleh perwira muda dari Kopassus. Mereka menyusuri koordinat yang tertera, dan menemukan adanya struktur bawah laut yang tak dikenal. Mirip reruntuhan tua. Tak jauh dari lokasi itu, ada pulau kecil yang tak masuk dalam peta modern. Pulau itu tak berpenghuni, tapi di tengahnya berdiri satu tugu batu dengan aksara kuno. Tanhana Dharma Mangwa, tidak ada kebenaran yang mendua. Aksara itu berasal dari masa Majapahit. Tapi mengapa ada di tempat yang disebut Bung Karno? Apakah ini sekadar simbol? Atau petunjuk warisan peradaban yang belum terbuka? Pertanyaan yang mulai tumbuh. Presiden Prabowo makin murung. Ia membaca ulang surat Soekarno setiap malam. Ia mulai sadar, isi dokumen ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah peta konflik antara nasionalisme dan kepentingan asing, antara kebenaran dan kompromi, antara idealisme dan praktik politik. Dan di antara barisan kalimat Bung Karno,
Ada satu yang terus terngiang di kepala beliau. Jika kau memilih kursi daripada prinsip, maka kau akan kehilangan keduanya. Seolah-olah Bung Karno telah mempersiapkan peringatan ini jauh sebelum Republik menjadi seperti hari ini. Bayangan yang bergerak dalam gelap. Tapi tidak semua pihak senang dengan terbongkarnya dokumen ini. Beberapa hari setelah tim penjaga naskah kembali dari Kalimantan, 2 anggota mereka dibuntuti. Seorang akademisi yang ikut dalam penerjemahan dokumen mendadak menghilang. Dan seorang mantan menteri yang dulu pernah dekat dengan keluarga Soekarno meninggal dalam kecelakaan misterius. Ada kekuatan yang tak ingin kebenaran ini terbuka. Ada kelompok lama, yang pernah diuntungkan oleh perjanjian-perjanjian gelap di masa lalu, kini merasa terancam. Dan mereka mulai bergerak. Sementara itu, sebuah catatan di bagian akhir dokumen Bung Karno mulai dipecahkan. Ditulis dengan tinta merah, hanya 3 baris. Yang kutunggu bukan yang mengaku Soekarnois, tapi dia yang berani menolak kemapanan. Pemimpin sejati akan datang, bukan dengan kampanye, tapi dengan keberanian. Siapa yang dimaksud Bung Karno? Dan, apakah Presiden Prabowo cukup kuat untuk menanggung beban kebenaran ini sendirian? Februari 2025. Hujan turun deras di Jakarta. Gedung-gedung tinggi tampak pucat ditelan kabut. Tapi bukan cuaca yang membuat suasana Istana Merdeka terasa dingin, melainkan ketegangan yang merambat pelan, nyaris tak terlihat, tapi semakin menyesakkan. Presiden Prabowo duduk sendirian di ruang kerja malam itu. Di tangannya, selembar kertas tipis yang mulai usang. Sebuah catatan tangan Soekarno, berisi daftar nama dan simbol-simbol samar yang menyerupai lambang-lambang lembaga negara, ormas, bahkan perusahaan asing. Ada satu kalimat di bagian atas. Kekuasaan sejati tak terlihat di televisi. Dan Prabowo tahu, makna kalimat itu sedang terjadi. Sinyal dari dalam. Laporan intelijen mulai menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Salah satu anggota, Satuan 7 Penjaga Naskah, yang ditugaskan menyelidiki titik ketiga dokumen Soekarno, ditemukan dalam keadaan sekarat di pinggir tol Jagorawi. Ia sempat hidup selama 6 jam, cukup lama untuk meninggalkan satu pesan di rekaman audio. Ada satu di antara kita, yang bukan bagian dari kita. Presiden langsung memanggil Jenderal Teddy, tangan kanannya yang paling setia, dan memerintahkan penyelidikan internal. Tapi setiap langkah terasa semakin berbahaya. Seseorang, atau sekelompok orang, telah menyusup terlalu dalam ke lingkar kekuasaan. Dan mereka tidak bekerja sendiri. Jejak ketiga, Sumatera Barat, arsip yang disembunyikan. Sementara itu, ekspedisi ke titik ketiga dokumen Bung Karno berangkat ke Sumatera Barat. Tepatnya ke sebuah desa terpencil di kaki Gunung Singgalang. Di sanalah Bung Karno pernah tinggal diam-diam selama beberapa bulan di tahun 1948, di sebuah rumah tua milik sahabatnya yang kini telah menjadi situs sejarah. Di balik papan lantai rumah itu, tim menemukan sebuah kotak kayu, terbungkus kain batik lawas. Di dalamnya terdapat mikrofilm, salinan pidato Soekarno yang tak pernah dipublikasikan, dan satu naskah yang mengejutkan. Undang-Undang Pemulihan Kekayaan Bangsa, dirancang Soekarno, namun tidak pernah diajukan ke parlemen. Isinya adalah rencana pemulihan aset negara yang hilang akibat kolonialisme dan transaksi ilegal. Dalam pasal-pasalnya, disebutkan bahwa Indonesia berhak menuntut kembali puluhan aset vital yang kini berada di tangan asing, termasuk tambang, pelabuhan, hingga pulau-pulau kecil yang telah dijual secara diam-diam sejak tahun 1970-an. Bayang-bayang Orde Lama. Ketika naskah itu sampai ke tangan Presiden, suasana rapat terbatas berubah menjadi tegang. Salah satu menteri senior, yang telah menjabat sejak era sebelumnya, tiba-tiba keluar ruangan tanpa izin dan menghilang selama 2 hari. Di hari ketiga, ia muncul di layar televisi nasional, memberikan pernyataan yang mencurigakan. Kita jangan membuka masa lalu yang bisa merusak kepercayaan internasional. Indonesia butuh stabilitas, bukan romantisme sejarah. Ucapan itu ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan terhadap Presiden. Dan dari sinilah publik mulai mencium adanya perpecahan di dalam istana. Berita mulai bocor. Media asing mulai menulis tajuk, Dokumen Soekarno, Ancaman bagi Kepentingan Global. Pasar saham nasional goyah. Kurs rupiah melemah. Dan tekanan diplomatik dari luar negeri pun mulai datang. Rapat tengah malam di Ruang Bima. Pada malam keempat, Presiden Prabowo mengadakan rapat darurat di Ruang Bima,
Ruang paling tersembunyi di kompleks istana. Hanya 6 orang hadir. Jenderal Teddy, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Pertahanan, dan 2 tokoh sipil yang dipercaya. Salah satunya adalah ahli warisan Soekarno. Di situ, mereka menyusun satu keputusan penting. Kita akan buka dokumen ini ke publik, tapi hanya pada waktunya. Presiden memutuskan membentuk Komisi Kedaulatan Nasional. Tugasnya, menyelidiki seluruh isi dokumen, memverifikasi bukti, dan menyiapkan pengungkapan resmi ke rakyat. Namun sebelum itu dilakukan, mereka harus menghadapi satu kenyataan. Ada kekuatan besar yang kini sedang menunggu, dan bersiap menggagalkan semua ini dengan cara apapun. Musuh bergerak. Di hari yang sama, pesawat milik seorang tokoh penting yang pernah dekat dengan Bung Karno dilaporkan jatuh di perairan timur Indonesia. Dinyatakan kecelakaan. Tapi tim pencari tidak menemukan kotak hitam. Beberapa jam setelahnya, server arsip digital milik Arsip Nasional Indonesia diretas. Ribuan dokumen sejarah mendadak hilang. Dan di malam yang sunyi, sebuah memo singkat dikirim ke Presiden dari tangan seseorang yang tak terduga, cucu kandung Bung Karno sendiri. Kakek sudah tahu ini akan terjadi. Tapi bukan Anda yang ditunggu sejarah. Jika Anda maju, Anda harus siap kehilangan kekuasaan. Tapi jika Anda mundur, nama Anda akan tercatat sebagai pengkhianat. Prabowo terdiam. Langit malam kembali gelap. Bunyi lonceng dari Masjid Istiqlal berdentang pelan. Di atas meja kerjanya, Prabowo menuliskan satu kata di buku hariannya. Revolusi belum selesai. Dan ia tahu, malam ini, musuh telah resmi menyatakan perang. Langit Jakarta memerah menjelang fajar. Di luar pagar istana, ribuan rakyat sudah berkumpul sejak malam sebelumnya. Mereka membawa poster, bendera merah putih, dan foto-foto Bung Karno. Di antara kerumunan, terdengar teriakan. Jangan biarkan sejarah dikubur. Buka dokumen Bung Karno. Hari ini adalah hari yang ditunggu. Hari ketika Presiden Prabowo akan mengumumkan isi terakhir dari dokumen rahasia Soekarno ke seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Namun, tidak semua orang ingin kebenaran itu muncul. Di hari sebelumnya, seorang tokoh misterius muncul di gedung Arsip Nasional. Ia mengenakan batik lawas, wajahnya tenang tapi sorot matanya dalam. Dialah Ratri Soekarno Putri, cucu Bung Karno dari garis keturunan yang selama ini tak tersorot publik. Dia datang membawa kunci terakhir. Sebuah gulungan naskah yang ditulis tangan langsung oleh Soekarno pada tahun 1966. Saat ia dalam tekanan politik dan dikucilkan dari kekuasaan. Naskah itu berjudul Pusaka Nusantara, Wasiat untuk Presiden Terakhir. Isinya adalah pesan visioner Bung Karno tentang masa depan Indonesia. Tentang bagaimana negara ini akan diuji oleh kekuasaan global. Tentang raksasa-raksasa ekonomi yang menyusup lewat utang, tambang, dan perusahaan asing. Dan tentang presiden yang akan datang setelah masa panjang kekacauan, yang harus memilih antara menjadi simbol atau menjadi pemimpin sejati. Ratri menyerahkan naskah itu kepada Presiden Prabowo. Lalu berkata, kakekku sudah memaafkan semua yang terjadi padanya. Tapi sejarah belum memaafkan bangsa ini. Anda adalah pemimpin terakhir yang diberi kesempatan. 1 Maret 2025. Seluruh televisi nasional menyiarkan siaran langsung dari Monumen Nasional. Di podium berdiri Presiden Prabowo, dengan naskah asli Bung Karno di tangannya. Di belakangnya, bendera merah putih berkibar megah, dan wajah-wajah para pahlawan terpampang di layar raksasa. Dalam pidato yang ditunggu puluhan tahun, Prabowo berkata, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya berdiri bukan hanya sebagai presiden, tapi sebagai anak bangsa yang percaya bahwa kita tidak akan besar kalau terus melupakan akar kita. Dokumen ini adalah warisan, bukan hanya dari Bung Karno, tapi dari sejarah yang disembunyikan. Isinya berat, tapi kita tidak akan menjadi bangsa besar jika takut pada kebenaran. Maka hari ini, saya buka semuanya. Naskah Bung Karno berisi peta kekuatan ekonomi yang mengendalikan Indonesia sejak era kemerdekaan. Perjanjian minyak yang ditandatangani diam-diam oleh pejabat bayangan. Bank luar negeri yang memegang kendali atas utang nasional. Dan daftar nama elit lokal yang menjadi perpanjangan tangan kekuatan asing. Tapi yang paling mengejutkan, sebuah rencana strategi Soekarno untuk menciptakan sistem ekonomi mandiri berbasis desa, koperasi rakyat,
dan tambang nasional yang tidak bisa diprivatisasi. Semuanya terkubur karena satu alasan. Pengkhianatan politik tahun 1965. Beberapa jam setelah pidato Presiden Prabowo, pasar global merespons. Investor asing mulai menarik dana dari pasar modal Indonesia. Duta besar negara-negara besar meminta klarifikasi. Lembaga-lembaga dunia seperti IMF dan Bank Dunia memberi peringatan keras. Namun di dalam negeri, rakyat tumpah ruah ke jalanan. Mereka tidak takut. Mereka tidak gentar. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasa mendengar suara Bung Karno berbicara kembali. Lewat lidah Prabowo. 2 minggu setelah pidato itu, Presiden Prabowo menandatangani keputusan Presiden Darurat Kedaulatan Nasional yang berisi 1. Pembentukan Komisi Nasional Pemulihan Aset Rakyat. 2. Audit besar-besaran terhadap semua perjanjian internasional sejak tahun 1967. 3. Pemutusan kontrak dengan perusahaan asing yang merugikan negara. 4. Dan pengembalian tambang serta lahan strategis kepada BUMN dan koperasi rakyat. Prabowo tahu, ini bukan keputusan populer. Ia tahu, ia mungkin akan dijatuhkan. Tapi ia juga tahu, sejarah hanya memilih sedikit orang untuk berdiri di sisi yang benar. Di akhir naskah Bung Karno, ada satu paragraf yang ditulis dengan tinta merah, seakan ditujukan kepada siapapun yang membaca di masa depan. Jika engkau menemukan surat ini, berarti kau adalah orang yang diberi amanah untuk melanjutkan revolusi. Ingatlah, merdeka bukan tujuan akhir, tapi pintu menuju perjuangan yang lebih panjang. Bukan untukku, tapi untuk cucu-cucumu, dan cucu-cucu rakyatmu. Dan malam itu, langit Jakarta menjadi saksi, sejarah akhirnya bicara, dan bangsa ini pun mulai bangkit.